Mari kita bahas Donald Trump dan dampaknya dia terhadap dunia kripto. Ini topik yang udah ditanyakan sama beberapa orang. Dan, well, first of all, saya harus bilang, kita udah kasih ramalannya bahwa Trump akan menang. Dan sesuai yang kita bilang ya. Sebagian itu kita tepat. Cuman, saya mau apa adanya, kita nggak berhasil cuanin si Trump Coin yang kita beli. Karena ternyata, Donald Trump mengeluarkan meme-nya dia sendiri, Trump Coin. Siapa yang bisa tebak itu ya? But, point is, jauh-jauh hari udah tahu Trump akan menang. Dan karena Trump itu teman baik sama Robert Kiyosaki, si Rich Dad Poor Dad itu. Dan you tahu, kalau tahu Robert Kiyosaki juga tahu dia pro Bitcoin. Otomatis kita tahu Donald Trump masuk ke presidensi, ya pasti pro crypto juga. Oke? So itu semua kita tahu jauh banget sebelum Pilpres. Nah tapi begini, saya udah sering sekali bahas di dalam channelnya Mindstack, berita gak ngaruh sama sekali terhadap apa itu gerakan yang akan dilakukan besok. Nah, berita ngaruh untuk jangka panjang sekali. Yes, kalau Trump menang, itu ada dampak, tapi dampaknya itu kerasanya itu bertahun-tahun. Bukan besok, paham ya? Bahkan bukan minggu depan atau bulan depan. Efeknya itu bertahun-tahun. So, kalau saya bilang dalam hal ini ya, dalam konteks ini kan berita. Saya harus klarifikasi sedikit. Berita gak bisa dipakai sebagai acuan. Hari ini harga naik atau turun, besok harga naik atau turun. Dan you bisa lihat buktinya, karena kita itu udah sering sekali prediksi harga Bitcoin. Oh ini akan kalau break sini turun, kalau naik sini dia akan naik, right? Akurasi kita itu gak main-main, right? Dan itu semua gak pertimbangan berita. Kenapa? Karena ramalannya sendiri munculnya jauh sebelum berita muncul. So itu aku kasih sebagai catatan. Tapi untuk efek jangka panjang, dan itu topiknya video ini, yes, ngaruh. Si Donald Trump jadi presiden, ngaruh besar sama kripto secara keseluruhan. Ngaruhnya seperti apa ya? Oke, rinciin satu persatu. Yang pertama, dengan Trump sendiri, President of the United States, mengeluarkan Trump Coin, itu resmikan siapapun yang terkenal, siapapun yang influencer, pokoknya siapapun yang you mau lah. I mau bikin perusahaan startup daripada aku susah-susah bikin TBK dan listing di exchange di S&P 500 atau bukan S&P, publicly listed company lah ya. Daripada aku susah-susah melalui jalur itu, tinggal bikin coin. Gitu. Kalau aku influencer terkenal dan aku ada influence, bikin coin atas nama saya. Boom. Kalau saya paham ya? Dengan Donald Trump sendiri mengeluarkan Trump Coin dan Melania Coin yang istrinya dia, itu resmikan siapapun keluar coin. So, poin pertama, harap moving ke depannya, basically siapapun yang terkenal, bahkan yang semi terkenal, bahkan yang wannabe terkenal, keluarin coin semua. You know, coin diriku sendiri, coin siapa, coin, you know, itu pasti ada. Poin satu di situ. Poin kedua, dan ini mungkin yang lebih penting, alright? Terlepas dari si Trump Coin, meme coins, bla bla bla, dengan Trump masuk, polis yang dia buat itu yang akan penting sekali. You kalau perhatikan dia minggu pertama dia masuk, dia itu langsung negosiasikan TikTok. TikTok boleh masuk, tapi dengan catatan 50% ke negara, kepemilikannya. Dan dia logikanya sesimpel ini. Ya, kalau TikTok gak bisa masuk ke Amerika, nilainya TikTok 0. Kalau TikTok bisa masuk Amerika, nilainya sekitar $1 triliun. Kasih separuh ke negara, no problem kan? Karena ini masalah antara 0 atau 1 triliun, gak ada tengah-tengahnya. So he's a smart businessman, dan dia, kalau you, of course, I don't know Donald Trump secara pribadi ya. So ini saya baca dari what I see lah. Tapi yang I berani tebak bener, Donald Trump itu seorang kapitalis, peduli profit. Bottom line-nya profit buat negara, profit buat diri sendiri, profit buat anak dia, profit untuk Amerika. Bagian itu, I think I'm right. Donald Trump juga bisa dikatakan self-interested, yes banget. Dan termasuk ke anaknya dia. Ini bukan secara resmi ya, ini gak ada pengumuman resmi atau apa-apa, tapi guess atau spekulasi saya, sebenarnya si idenya Trump Coin itu bukan Donald Trumpnya sendiri. Kemungkinan besar anaknya dia, salah satu dari anaknya dia. Yang muncul ide, you're famous, my mom is famous, ayo keluarin si Trump Coin, bla bla, right? Nah, sekitar si Trump Coin rilisnya kapan ya? Tanggal 17 Januari atau kapan gitu, aku lupa, right? Sekitar seminggu setelahnya muncul rumor, belum tanda tangan, belum jadi akta resmi atau belum jadi undang-undang resmi. Tapi ada rumor bahwa Donald Trump akan rumor dari anaknya, Eric Trump, dia bilang kemungkinan besar Amerika akan merubah aturan pajak supaya
US crypto project bisa nol capital gains tax. Itu beritanya. Nah, harusnya semua US coin rocket naik kan, ternyata realitasnya enggak. Again, berita gak ngaruh ke short term. Short term hari ini, besok, minggu depan kayak apa. Itu udah berkali-kali aku ngomong. Tapi, of course itu ada dampak besar longer term. Right? Kalau sampai US crypto gak kena pajak capital gains, of course, dana larinya ke US crypto project. Tapi, nah ini perbedaannya bisa analisa dalam atau cuma selapis aja. Kalau baca kalimatnya bunyinya, oh enak dong, berarti I beli koin US yang US crypto project sejenisnya Solana atau apa. Nah itu basisnya di Amerika. And then kalau aku ada cuan karena bisa jual lebih mahal, profitnya nggak kena pajak. Pikirannya gitu kan. Tapi coba baca headline-nya ulang. Judulnya diulangin lagi. Right? Judulnya Zero Capital Gains Tax. Nah ini bukan kata demi kata, aku gak ada artikelnya depan mata. Tapi kurang lebih Zero Capital Gains Tax for US crypto projects. Bukan Zero Capital Gains Tax untuk retail trader yang cuanin US crypto project. Paham nggak bedanya? Artinya ketika dibaca lebih dalam, most likely, dan ini kita nggak tahu sampai muncul undang-undangnya, most likely ini insentif buat muncul crypto proyek di Amerika, bukan untuk supaya orang-orang yang tinggal di Dubai pindah semua ke Amerika karena nggak kena pajak untuk main crypto, right? Yang artinya spekulasi saya, ingat spekulasi sebelumnya bahwa Trump Coin itu sebenarnya proyek anak-anak, cuanin cepat, sehari langsung berapa? 75 miliar dolar market capnya, right? Cuanin berapa miliaran? Mereka kan pastinya mau pakai cuan itu jangan nancep di dunia kripto terus-terusan kan? Maunya dipakai buat beli properti kah atau beli mobil kah atau diputar lah. Ya, mereka mau putar itu kalau dengan hukum yang berlaku sekarang namanya US crypto project kan? Kalau berlaku pajak yang berlaku sekarang, US project gak US project kena capital gains tax. Ketika udah muncul US crypto project, suddenly yang dulu gak bisa dicairin sekarang bisa cairin. Zero capital gains. Paham ya? That's how I see it. Oke, yang mana I bukan jurnalis paling jago lah ya. I'm not an investigative journalist, but kalau lihat kurang lebihnya ya, I think that's where it's heading. Selain dari itu, si Donald Trump juga karena pro crypto, pastinya kekayaannya dia sendiri juga ada di crypto. I mean, bukan pertanyaan lagi, udah resmi yes. Bukan dia, anaknya dia ada dana di crypto. Yang pastinya kalau kita tahu perkembangan crypto itu makin berkembang ke depannya seluruh dunia. And we know that Donald Trump memang patriot, dalam arti dia memihak ke Amerika berkembang. Otomatis dia akan insentifkan untuk dana proyek orang-orang penting di kripto, dananya dimasukin ke Amerika aja. Yang artinya salah satu hal yang harus dilakukan adalah untuk resmikan bank bisa custodian BTC. Custodian itu bisa pegang BTC titipan dari customer dan bisa mengeluarkan financial product dari Bitcoin yang udah dipegang. Entah itu pasar derivatif, entah itu bisa pinjam atau mengeluarkan pinjaman berdasarkan jaminan Bitcoin. Kan kalau you mau pinjam uang bisa jaminan rumah, jaminan emas, jaminan barang berharga. Nah, yang belum bisa jaminan Bitcoin. Tapi most likely itu kalau munculnya harusnya di zamannya Donald Trump, right? Dan kalau itu terjadi, it changes the game. Every financial institusi seluruh dunia masuk ke Bitcoin. Koin-koin lain nggak tentu. Bitcoin wajib, right? Every single investor. Again, Bitcoin cuma ada satu arah, up only. Jangka waktu lebih dari 4 tahun. Okay? Tapi kalau itu terjadi, it's a good thing karena salah satu hal yang saya gak akan bahas di channel ini karena saya bukan konsultan pajak yang berwenang untuk kasih nasihat. Tapi satu pertanyaan yang kamu harus tanya adalah mengenai pajak. Nah, Indonesia ada aturan pajak yang berbeda sama yang luar negeri. Tapi ini kita mau tingkat dunia. Tingkat dunia, kalau misalkan kamu berada di, let's say, I don't know, Australia, USA atau apa, ada cuan dari kripto, kena pajaknya ya rate yang berlaku.
30%, 40%, berapapun itu di negaranya. Kalau ternyata bisa pinjam pakai jaminan Bitcoin, Bitcoinnya nggak perlu dijual. Harga Bitcoin 1 juta per 1 Bitcoin. Kamu pegang 1 Bitcoin genap, misalkan. Ya kan? You kalau jual, kena ini, capital gains, pajak. Ya udah, nggak pernah dijual. Dijaminin jadi pinjaman. Does that make sense? Nah, kalau lama-lama holdernya Bitcoin nggak mau jual karena kalau jual kena capital gains tax. Ini bukan di Indonesia. Di Indonesia aturannya beda. Tingkat dunia. Right? Holdernya Bitcoin untuk pakai buat beli rumah nggak perlu jual lagi Bitcoinnya. Cuma perlu jaminin ke bank, terima pinjaman $1 juta, beli rumah, Bitcoinnya masih naik. Hodler nggak akan lepas. Hodler nggak akan lepas, supply makin terbatas. Supply makin terbatas. You understand? That's most likely apa yang akan terjadi. Oke? Tapi counter argumentnya, argumen counternya, ketika muncul instrumen finansial derivatifnya Bitcoin, kayak emas sama perak sama juga. Emas kan ada pasar berjangka untuk emas, futures contract-nya emas. Kalau sudah ada futures contract, harga bisa dimanipulasi sama institusi. Emas itu kalau gak ada futures contract, harganya itu harusnya udah meledak jauh. Bukan $2,000 per ounce, 3,000, you know, udah what, 20,000, $100,000 per ounce, jauh di atasnya yang real. Yang sekarang gitu loh. Tapi karena ada kertas, you know, emas futures contract, kontrak berjangka di emas, kalau mau paksa harga turun, misalkan aku bank yang meng-issue kontrak berjangka, so misalkan aku sekelasnya JP Morgan dan aku mau kontrol harga perak, harga emas, ya tinggal short. Mau rugi gak apa-apa karena aku ada sebagai JP Morgan ada hak cetak duit lagi, unlimited printing money kan. Jadi rugi gak apa-apa, yang penting short gitu loh. And itu possible, right? Itu counter argumentnya. Kalau muncul financial product untuk Bitcoin, harga bisa dimanipulasi, bisa dipaksa stabil, gak naik eksponensial seperti sekarang ini. Oke? So, ini semua spekulasi, tapi spekulasi yang ada arah, yang ada ilmunya lah di belakangnya. Tapi ini spekulasi yang cuma relevan maybe 5-10 tahun ke depan. Yang artinya 5-10 tahun ke depan, mau pro Bitcoin terus-terusan, no problem. $1 juta per Bitcoin dalam waktu 10 tahun ke depan, ya harusnya tercapai. Okay? So, that's my analysis soal Donald Trump. And apa yang bisa kamu lakukan? Pastikan ada Bitcoin sedikit lah. Ya. Tergantung time frame kamu, Tapi kalau time frame kamu 5-10 tahun ke depan, pastikan ada Bitcoin. Dan kalau kamu mau cuanin Bitcoin lebih besar daripada cuma pegang Bitcoin, ya mau gak mau harus ditambahkan ilmu, kapan masuk, kapan keluar, you know, and strategi supaya bisa cuanin lebih banyak Bitcoin. Oke? Nah itu you cari tahu sendiri atau terserah lah ya. Kitanya pokoknya cuanin Bitcoin terus. Jurus yang paling bagus. Alright, see you guys next time and sukses. Bye.